きそう。Invoke Might System. Erase. Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Agent Number 7 kita di Kamen Rider Z episode 12. Oke, jadi nggak nyangka ya teman-teman, kita udah melewati kasus ini dan udah sampai episode 12 aja ya teman-teman. Dan untuk episode kali ini kita menuju ke luar angkasa ya teman-teman. Dan ini jujur aja ya, di awal scene mirip banget ya sama scene Kamen Rider Forze, dimana orang-orang yang ada di Kamen Rider Club itu kan dia ada di luar angkasa ya teman-teman ya. Jadi itu kan aksesnya dari pintu locker di ruang rahasia sekolah ya teman-teman ya. Kalau ini kan dari ruang antariksa gitu ya kan, kayak ruang spaceship gitu ya, bukan spaceship betulan kayak yang ada di luar angkasa ya teman-teman, kayak untuk apa ya, studi tour lah ibaratnya ya, studi luar angkasa ya kan ya, dimana ini juga mentes gitu ya untuk ketahanan seat dari si astronot ini gitu ya, karena kan tiap mana astronot ya teman ya. Nah, jadi di sini Nemu lagi-lagi ya teman dengan outfitnya yang sangat menarik di sini ya. Jadi outfit bawah dan tengahnya tuh masih oke ya teman ya. Cuman tengahnya ini entah kenapa kayak orang-orang di India gitu nggak sih, pakai topinya tuh macam topi ular-ular gitu ya kan ya. Jadi menarik juga ya teman ya. Nah, pastinya tiba-tiba muncul ya teman ya suatu alarm bahaya ya, dimana muncul kehadiran meteor ya. Jadi prevent the meteor strike ya, itu dia misi yang akan dihadapi oleh Baku sebagai agent number 7 kita. Dan pastinya saat si Baku mau coba menghentikan si meteor dengan si Esprim Barrier-nya, tiba-tiba Nox datang ya teman-teman dan langsung menghancurkan ya. Ini bukan ditembak atau mental lagi teman, ini dihancurkan ya teman ya sama si Nox ini. Dan ternyata kenapa ini berbahaya ya teman, karena ternyata ya ini sebenarnya kita udah bahas lebih lanjut ya teman ya. Capsum yang dipakai oleh si Baku dan juga beberapa rider agent lainnya itu pada dasarnya ya isinya adalah nightmares ya. Ini mungkin banyak bilang konsepnya seperti Blade ya, yaitu konsep undead, dimana undead yang terlepas dan tersegel dari suatu battle royale ya teman. Kan ada 52 undead ya, itu berdasarkan kartu remi ya teman ya. Jadi itu semua harus disegel ke dalam kartu untuk dijadikan kekuatan ya. Mirip banget ya teman ya, karena ini juga langsung muncul. Nah, kalau undead itu berdasarkan dari kartu remi di sini ya, nightmares ini sepertinya ya berasal dari apa ya, kayak fobia ya teman ya, ataupun mungkin seperti utopia atau distopia atau topia-topia lainnya ya teman ya, yang dimana itu bisa mengganggu ya proses orang lagi tidur ya teman ya. Jadi itu juga mimpinya bakal terdistorsi sama ya kehadiran nightmares ini gitu ya. Dan nightmares yang ada untuk seperti Esprim Barrier, Esprim Recovery dan lain-lainnya itu ya nightmares itu juga ya teman ya. Walaupun juga berarti ya nightmaresnya ini kalau dilepaskan ya dari hilang kendali ya teman ya, atau mungkin nightmares yang ada di capsule yang bisa dari formnya Zetsu ini itu pada dasarnya udah bisa dimunikan ya. Ya, nightmare-nya dimunikan kekuatannya aja ya teman. Tapi kalau bisa dilepaskan seperti ini, udah ya tidak terkendali ya teman ya. Karena di sini juga tidak bisa diselamatkan ya teman, meteornya itu salah satunya menghantam satelit ya teman ya yang ada di sana. Dan juga pastinya untuk serangan gelombang meteor lainnya akan hadir dalam 2 hari ya teman ya, di jam 7 pagi. Tunggu dulu, ini kayaknya kenal deh kan si profesor sebelah si bocil ini ya temen ya. Ini kayaknya orang yang di episode 1 gabung gak sih guys? Ya kan si Grandet yang paling pertama ya temen ya, yang tapi sama si Shoma ya temen ya. Mirip banget asli. Nah pastinya di sini langsung
merencanakan lah teman untuk mengatasi meteor ini, walaupun di sini naskah juga masih belum percaya ya teman soal keterkaitan dari dunia mimpi dan juga dunia nyata ya teman ya. Tapi kalau udah melihat interaksi keduanya yang memang sudah saling mengerti ya teman soal nightmares ini, ya itu betul-betul sangat wah klop sekali ya teman ya. Dan dia juga langsung kasih tahu ya teman soal Odaka Kensei ini, soal dia adalah agent dari Nightmares. Nah, pastinya di sini kita bisa lihat ya teman, rahasia terselubung dari organisasi Code ini yang ternyata memang Odaka Kensei ini udah tahu duluan ya teman ya, soal organisasi asli ya, bukan buatan mimpi dari si Baku itu sendiri ya. Andaikan di sini Tetsuya mempercayai si Nox ya, maksudnya Odaka Kensei dari awal ya, mungkin dia bisa selamatkan si Odaka Kensei itu saat dia lagi tidur, atau mungkin badannya ya itu lagi dibawa sama si nightmare-nya Nox ini ya. Nightmare-nya Nox ini itu ya Nox yang jadi agent nomor 10 atau apa namanya, agent X-nya itulah ya temannya. Soalnya ini kan jadi bentuk apa namanya ya, kayak bukan doppelganger sih, tapi macam perumpamaan untuk inner self-nya lah ya temannya. Inner self-nya si Nightmares itu ya kan, si Nox ini itu merepresentasikan dia juga tahu begitu ya Nightmares itu apa ya kan, dan dia harusnya tahu juga kan ya organisasi code-nya itu seperti apa ya temannya, bukan cuma sekedar untuk organisasi agent semata ya temannya, tapi itu adalah demi rahasia dan juga kepentingannya si Zero itu sendiri ya teman ya. Jadi kita juga harus mengetahui ya teman, apa sih tujuannya ya teman ya. Dan di sini juga si Pak Tetsuya langsung pergi ya teman ya. Mungkin di sini juga kaget lah ya teman ya, karena dia juga apa ya, merasanya tuh mungkin kayak gak yakin gitu ya, masa ya si orang Kensei itu sekutu sama si Nox gitu ya, maksudnya sama Nightmares, yang dimana itu juga ia selidiki sampai saat ini ya teman ya. Nah, ini juga sepertinya ya sedikit demi sedikit ya naskah mulai mempercayai omongan dari si Baku ya teman ya. Nggak perlulah sama si Tetsuya ya teman ya, karena dari awal pertama kali mereka ketemukan ya sama Baku dulu ya teman ya. Kalau sama si Tetsuya ini kan ini dasarnya karena dia taunya Nightmares doang ya teman ya, tanpa dia mengetahui maksud dan alur cerita dari si orang yang di mimpinya itu ya teman ya. Jadi kita juga patut memberikan isyarat ya teman ya, bagaimana untuk si Baku yang menjalankan misi di dalam mimpi seseorang, dan dia langsung ceritakan ke dunia nyata ya teman soal mimpinya itu ke Pak Tetsuya maupun ke naskah Nagumo ini. Jadi luar biasa sekali ya teman team up dari Pak Polisi sama Baku Yorozu ini sejauh ini ya, karena udah betul-betul saling menyalurkan ya teman ya untuk informasi yang ada di mimpi ya kan, jadi bisa terrealisasikan ke dunia nyata ya. Jadi pastinya saat si Baku mau coba gacha lagi ya teman, captionnya malah tidak bisa atau mungkin tidak diizinkan ya teman ya. Ini jadinya Zero ini mulai agak sus nih ya kan ya, kita mulai trigger sama si Zero nih ya teman ya, bukan karena dia itu apa ya, mungkin kayak jadi jahat atau apa ya, enggak, mungkin dia juga rasa kalau Baku ini bukan cuma jadi agent doang ya kan, tapi dia punya misi sendiri ya teman ya. Zero tuh punya misi sendiri untuk melaksanakannya bersama si Baku ya teman ya. Jadi entah dia disuruh sama atasannya si Koga ya kan, soalnya ini kan berarti cabangnya ya teman ya, cabang dari mimpi atau markasnya Code itu ya teman ya. Jadi mungkin Code-nya itu berasal dari angka biner ya, soalnya kan namanya itu code ya teman ya, mungkin angka biner atau enggak dari markas digital ya kan ya, atau markas lainnya ya teman, markas mimpi mungkin ya, yang mana juga pastinya lebih fantasi ya teman ya, lebih terasa untuk kita melihat si Bakun itu bereksplor mimpi itu lebih besar lagi ya teman ya. Dan juga di sini Zero mulai masih tahu ya teman, coba deh sekarang pakai kekuatanmu lagi ya teman ya, karena kan dia sempat pakai kekuatan si impact capture-nya ya teman untuk memperkuat tubuhnya ya, tapi di sini juga ya masih belum dikasih izin ya teman ya.
Nah, di sini juga si Baku mulai berbicara sama si Seiya Ishii ini ya teman, yang pas itu ketemu di mimpi ya. Jadi saat si anak ini juga hampir ketabrak truk ya teman, tiba-tiba si Baku langsung pakai barriernya ya temannya. Nah, barriernya saat dipakai itu reaksinya agak berbeda ya temannya, karena seperti mungkin ada damage ya temannya. Jadi udah pas kena tembakan damage-nya dari si Nox ya, itu kayaknya ada aura negatifnya tuh mulai keluar ya teman ya. Jadi yang tampaknya itu juga jadi macam seperti apa ya, kekuatan utama ya teman ya. Tapi kalau udah terkena damage ya, apalagi kekuatan itu mungkin void ya, void capsule dari si Nox itu mungkin aja bisa lebih berbahaya ya teman ya, karena kekuatan dari si nightmares-nya barrier ini aja udah seperti berbahaya sekali ya teman ya. Itu udah kayak betul-betul melawan diri sendiri lah ya teman ya, untuk yang saat ini betul-betul dihadapi sama Baku. Di sini sudah dikasih tahu ya teman, untuk si anak ini tuh memang suka luar angkasa ya teman ya, soal meteor yang katanya sekitar berapa jam lagi mau jatuh ke bumi gitu ya. Dan dia juga sampai kasih tahu berapa persen ya kan yang akan terjadi di masa depannya di tahun 2030. Ini jadi kayak ramalan gitu nggak sih ya kan? Soalnya ini entah kebetulannya, ini entah kebetulan atau enggak ya, di Kamen Rider Forze ya, temanya luar angkasa ya. Ada di salah satu episodenya itu dia siapa ya namanya, Shiho atau siapa gitu lupa. Pokoknya cewek yang gotik atau cewek yang apa ya, edgy gitulah ya temennya, yang dimana itu kan jadi partnernya si Gentaro juga ya temennya. Dia kasih tahu sekitar tahun 2020-an atau 2012 ke atas lah ya teman, lupa, itu akan ada bencana ya. Bukan 2012 yang itu ya teman, bukan, itu beda lagi ya teman ya. Ini maksudnya 2021 kalau salah dibilang ya. Jadi akan ada bencana yang lebih berbahaya lagi, dan ternyata kejadian juga ya. Ya ini kebetulan atau enggak ya kita nggak tahu lah ya teman, ini cuman Toei sama yang seriesnya aja yang tahu lah ya teman ya. Dan pastinya yang ngerasain juga mungkin ini adalah apa ya, mungkin salah satu fenomena ya teman ya. Dan juga pandeminya yang waktu itu kan memang sangatlah luar biasa, masif sekali ya teman ya. Dan saat ini juga kita nggak tahu lah ya teman, ini cuman untuk cerita aja gitu ya. Semoga aja cerita ya teman, kan 1% doang lah ya teman harusnya ya. Nah, rasanya di sini Baku mulai ya teman menuju ke tempat tidurnya untuk tidur lagi ya teman, karena dia dikasih clue ya teman, yaitu planetarium ya. Yaitu pastinya tempat yang macam inilah ya kan ya, layar 3D mungkin ya, untuk bisa kita lihat luar angkasa ya kan ya. Jadi ini macam di ruang sphere di apa ya, di luar negeri gitu ya teman ya, dimana kayak kita bisa nonton film ya, atau luar angkasa gitu ya, secara full HD ya teman, bukan HD lagi, FHD, QHD TV, pokoknya betul-betul nampak semuanya ya teman secara jelas, kayak pakai kamera luar angkasa gitulah ya teman ya. Jadi di sini Minami pun juga berusaha untuk mengungkapkan ya teman, dalam itu apa sih katanya rahasia negara kan ya. Jadi dia juga berusaha untuk masuk ke dalam situ ya kan ya, dan ternyata dia berhasil ya teman ya membuka pintu itu, dan ternyata dia langsung ketemu sama Zero ya di sini. Dari Zero-nya pun juga langsung bilang ya teman ya, kakakmu itu lagi mengerjakan misi yang super berhasil katanya ya. Jadi dia nggak ngomong gitu ya untuk bisa tuh ngapain, dan mungkin si Nox itu si Zero ini itu juga ngerahasiain sesuatu juga ya teman ya, karena dia cuma kasih misi ke Baku dan langsung kerjain ya teman ya, tanpa dia mengetahui ini itu maksudnya apa gitu ya. Apa namanya, kayak misinya itu kan lagi-lagi mengancam manusia iya gitu ya, tapi ini seperti ditugasin ke orang macam Baku ini gitu ya. Kenapa nggak ditugasin sama kayak Nox gitu ya? Mungkin Nox tuh lebih berpengalaman gitu ya, lebih tahu soal Nightmares, lebih tahu soal misi-misinya gitu ya. Mungkin kalau misalkan Nox itu juga apa ya, mungkin dikasih tugas gitu ya, bisa-bisa Zero nanti terungkap gitu ya satu rahasianya. Kita nggak tahu rahasia Zero itu apa ya teman ya. Nah, pastinya di sini booster capsule-nya ini masih belum bisa digunakan ya teman ya, karena ini mungkin akan terjadi di episode 14 atau enggak 15 ya teman ya. Jadi kekuatan booster ini juga bakalan punya efek sampingnya ya teman ya, karena ini juga bakalan lebih berbahaya lagi.
Oke, jadi di sini juga langsung teman kita menuju ke planetarium ya. Jadi langsung aja diintervensi nih untuk meteornya dan langsung dicegat sama Nox. Dan ini dia ya, sesuai yang Nox bilang gitu ya, kamu tuh nggak tahu apa-apa ya kan soal si code ini gitu ya, rahasianya udah dia coba jaga gitu ya, dan ia akan coba ungkap sendiri gitu ya, sampai ya mungkin orang-orang biasa macam aku pun juga nggak boleh tahu ya teman ya. Karena Nox ini tuh ibaratnya juga udah jadi mantan ya temen ya, dan mungkin dia juga bisa mengetahui seluk beluk ya kan atau rahasia dari si Zero ini gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih ya kan, Zero ini apakah memang betul-betul mempekerjakan Baku ya kan, atau cuman untuk kepentingan pribadi atau keuntungan dia aja ya temen ya. Dan juga disinilah momennya untuk berubah menjadi Nox Knight ya, dengan Night Invoker dan juga Erase. Nah, jadi saudara yang ada sejauh ini juga tidak menyebutkan kata henshin ya teman ya. Seperti Nox ini kan dia itu adalah Kiso ya teman, yaitu menyamar, yang mana kekuatan itu memang seperti berbalik menyerangnya itu dengan bayang-bayang ya teman ya. Dan juga adalah void ya teman, yaitu kekuatan kegelapan. Bukan berarti dia juga bisa menggelapkan sebenarnya teman, tapi betul-betul memasukkan si nightmares itu ke dalam mimpi buruknya seseorang itu ya teman ya. Jadi di sini juga betul-betul membuat mimpi buruk itu jadi kenyataan ya teman ya. Jadi langsung ya teman muncul si Erase Capsule-nya teman, dan dia perubahannya tuh kayak jadi partikel atau apa namanya, kabut-kabut gitu ya teman ya. Langsung di situ belakangnya juga ada si bulan merahnya ya teman ya. Jadi itu ikut menyertai juga ya teman ya. Dan ini juga keren ya teman ya. Ini dari kayak anatomi tubuhnya si Nightmare Nox berarti ya. Soalnya ini kan udah betul-betul nampak ya teman, untuk lampu-lampunya dan juga untuk detail tubuhnya ya kan. Jadi wih, ini sih cakep banget ya teman ya. Ditambah bulan merah itu jadi betul-betul menambah kesan Nox nih kan, yaitu hidup dalam malam ya. Amazing sekali teman. Dan juga langsung Nox versus Zetsu ya teman ya. Jadi untuk Erase itu kan katanya mirip sama kata yes ya teman ya, yes. Jadi yang katanya kamar dari yes itu ya bukan secret dari yes ya teman, tapi Erase. Jadi kayak dibuatkan kayak yes gitu ya. Nah, pastinya untuk fight ini juga betul-betul menarik ya teman, karena Nox itu bisa memanfaatkan Erase-nya itu dengan baik ya teman. Jadi Erase-nya itu dia bisa berganti lokasi ya kan ya, jadi di tempat yang sama ya teman, bukan teleportasi tapi dia switch ya teman ya, switch tempat. Jadi misalnya dia tuh dipentalin di jarak yang jauh ya teman, tapi dia bisa ganti ke jarak yang dekat ya teman ya. Jadi sama juga dia bisa membangkitkan ya untuk bangunan di jarak yang segitu ya kan ya, tapi dengan kondisi yang terang ya teman ya. Jadi dia bisa sesuaikan juga kan, mau itu terang mau gelap ya kan ya. Jadi ini menarik sekali teman, karena bisa dilihat juga untuk Nox itu bisa mengendalikan untuk kekuatan bangunannya itu dan juga ya situasinya ya tuh ya. Jadi ini juga pastinya kekuatan si Breakcam Cannonnya ini juga sangat kuat ya teman ya. Bahkan di sini sekali lagi kena damage ya teman, si barrier capsule-nya ini dan langsung ya keluar tuh Nightmare Extreme barrier-nya ya teman ya. Ini sama banget kayak di openingnya teman ya, yang si Zetsun yang lawan si Shadow-nya ini ya teman ya. Jadi ini kita bilang tuh Shadow aja kali ya, soalnya ini mirip banget ya kan Shadow di Persona ya teman ya. Soalnya ini kayak ngelawan sisi jahatnya ya teman ya. Jadi ini kayak ngelawan zombie-nya ya. Dan untung aja ya di sini Nox ini tuh sebenarnya berarti tidak jahat ya teman-teman. Teman dia tuh seperti apa namanya, macam pemberitahu aja ya teman, kayak the messenger atau mungkin anti villain mungkin ya. Dia tuh sebenarnya tidak mau nyerang ya teman, karena Nox ini juga mungkin biar si Nightmares itu juga tetap ada di dalam manusia itu ya teman, karena itu adalah hakikatnya dari manusia menurut dia ya teman. Tapi bagi Bakuma itu Nightmares mah tetap mengancam ya teman ya. Dan juga di sini langsung di door ya teman ya. Finishnya itu betul-betul bagus ya teman ya. Erase, jadi betul-betul menghapus ya teman ya. Bahkan latar ledakannya itu juga langsung hitam putih ya teman ya, dan langsung berubah jadi pasir. Oke, capsule itu diwujudkan untuk mimpi buruk ya teman ya.
lanjut ke episode 13 ya teman ya. Jadi pastinya ini berlanjut lagi ya teman ke kekuatan baru yaitu Paradigm Gravity. Luar biasa ya teman ya. Dan di sini betul-betul Baku langsung tak berdaya ya teman, kekuatan itu sangat kuat ya teman ya oleh si Nox ini dan betul-betul melumpuhkan kekuatan si Baku itu sendiri ya teman. Dan ditunggu teman untuk episode berikutnya, oke?